warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat TV10? Kembali berjumpa dengan saya Max Nata, tentunya di program Kongko bareng komunitas. Dan hari ini luar biasa, kita sudah kedatangan ibu-ibu ibu-ibu dari komunitas Rajuter Solo. Iya. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Ibu sehat? Alhamdulillah baik, sehat. Keluarga di rumah juga sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Sahabat TV10 yang hadir hari ini adalah Ibu Puji selaku ketua dari komunitas Rajuter Solo dan juga Ibu Siwi selaku Saya pembina di Rajuter Solo. tadi katanya sesepuh, sama ya Bu ya? Sepuh tapi semangatnya luar biasa untuk menginspirasi anak muda ya. Karena di sini di komunitas Rajuter Solo ini juga tidak hanya ibu-ibu ya. Iya, ada Ada banyak anak muda juga yang pengen menambah skill rajutnya. Nah, sahabat TV10 kita akan ngobrol santai, ngobrol seru kali ini dengan ibu-ibu dari komunitas Rajuter Solo. Nah, ini kan rajut itu kan tidak sembarang skill ya. Ibarat kata kalau misalkan saya disuruh ngerajut kayak gini nggak bisa, jujur nggak bisa. Ini skill ya, dan ini mahal skillnya. Kita tanya-tanya, awal mula dari komunitas Rajuter Solo ini terbentuk tuh gimana sih Bu? Awal mulanya, apakah Ibu Siu yang dulunya emang sudah menguasai skill rajut terus ngumpulin teman-teman ngajarin, apa gimana dulu ceritanya? Jadi sebelumnya itu kan ada teman-teman kami ya. Jadi yang sebelumnya kami itu semuanya tuh senang merajut. Cuma kami tidak punya wadah ya. Jadi pada zaman dulu itu kan memang ada di Itu tahun berapa? Zaman dulu? Zaman dulu itu sudah 11 ya, tahun berarti. ya kalau di Rajuter Solo sudah 11 tahun. 12. Tapi zaman dulu yang saya ceritakan ini sekitar tahun 80-an itu siswa itu memang ada pelajaran keterampilan wanita. Ada ya? Ada ya, ada keterampilan wanita. Sehingga kami itu setelah dewasa, setelah tua itu hobi ini dikembangkan merajut. Tapi waktu itu kami belum punya wadah. Ini mau dibawa kemana? Ya, jadi merajut tok. Setelah itu buat apa gitu. Ya. Kemudian ada beberapa teman kami yang bertemu, yang sekarang menjadi founder yaitu Mbak Weni, kemudian Mbak Nurul, Ibu Nurul, Bu Wiwin. ya Bu Wiwin dan Bu Ririn itu mereka itu ketemuan. Waktu itu lagi booming-boomingnya Facebook. Nah mereka ketemu di Facebook, kemudian mereka kopdar. Nah, setelah itu mereka membentuklah wadah Rajuter Solo itu pada tanggal 23 Desember. Ya tahun 2013 ya Mbak ya, tahun 2013 ya. Sudah 11 tahun sampai saat ini gitu. Wah, ini berarti jadi awal bertumbuh ya. Awal mulanya dari sekolah berarti. Ya, awal mulanya dari sekolahan sebetulnya. Iya. Jadi waktu itu memang ada kurikulum Untuk merajut gitu. Iya, kewanitaan itu Ketika memang sudah ada. jadi ibu rumah tangga atau dewasa bingung ini. Yang memang tertarik kemudian kan ngulik Mas. Iya. Iya, ngulik rajut, kemudian bikin apa terus berkembang karena rajutan itu memang Semakin kreatif ya. Iya, Ada awalnya bunga, kan cuma ada dulu taplak macam-macam gitu. gitu. Sekarang semakin kesini semakin ada amigurumi, baju, topi, boneka. Gitu. Banyak banget. Banyak. Nah, saya ke Bu Puji. Bu Puji sebagai ketua di Rajuter Solo, ini punya anggota berapa sih? Sekarang ini kurang lebih 40 anggota. Banyak ya? Iya. Kalau 40 itu hitungannya banyak untuk sebuah komunitas. Yang aktif ya? ya. Kita kopdar setiap minggu kedua. Berarti 1 bulan 1 kali? 1 bulan 1 kali itu muter ke rumah-rumah anggota. Terus jadi gantian? Iya, setiap kopdar itu diisi dengan materi. Kayak kemarin itu kita bikin shawl. Shawl itu untuk charity ke panti jompo. Itu totalnya 100-an. Kami ke 2 panti jompo. Terus untuk yang 1 dekade dulu kami juga charity pembagian gantungan kunci 1000 gantungan kunci. Terus anggotanya disuruh bikin baju, semua anggota. Baju dari rajut? Iya, baju dari Rajuter semua. Jadi 40 anggota harus bikin baju. Itu sumber dananya kalau boleh tahu dari mana? Pribadi kah atau ada? Kalau yang baju ini kita dapat sponsor kemarin. Itu kan karena ada sebuah produksi benang yang ingin promosi, terus kita dikasih sponsor. Tapi kekurangannya itu
anggota beli sendiri. Anggota beli sendiri. Iya. Ya. Nah, ini kan menarik ya, dari kegiatan kumpul-kumpul di komunitas Rajuter Solo ternyata juga memberikan manfaat dan dampak kepada teman-teman yang lain yang mungkin lebih membutuhkan, atau apa yang mereka butuhkan kemudian dibikinkan sama teman-teman Rajuter Solo. Mau tahu Bu Puji, background dari anggota ini, apakah memang ibu rumah tangga semuanya atau ada yang anak kuliah gitu ya? Barangkali di rumah ini ada yang ibu rumah tangga. Saya kurang tahu nih di sekolah sekarang ini ada tidak ya merajut seperti ini? Saya kok agak, karena saya dulu nggak dapat. Apa Mas? Karena saya cowok atau itu khusus ya? Ekstrakurikuler ada sekarang. Ada ya? Ya, background kami ibu rumah tangga ada, pegawai ada, terus anak siswa juga ada. Jadi macam-macam ya? Macam-macam. Jadi kalau misalkan sahabat TV10 di rumah ada yang pengen gabung, boleh. Kayaknya masih punya waktu luang dan kayaknya asik nih ngerajut. Biasanya kalau orang ngerajut tuh kan orang Jawa itu bilang deleni gitu. Harus sabar. Harus sabar. Ini melatih kesabarannya kayak gini, daripada marah-marah sama anak. Mending ngerajut aja. Marahnya gitu. sama ibu. Jadi karya gitu ya. Nah, ngomongin soal kegiatan yang biasa dilakukan adalah kopdar ya. Iya. Kalau misalkan datang sebagai anggota baru, terus belum bisa, itu apakah diajarin dari nol, atau kan ini yang teman yang lain udah ahli-ahli nih. Iya. Bagaimana dengan yang mau gabung tapi belum bisa nih, Bu? Diajari dari nol. Ya, silahkan. Tinggal bawa niat, Mas. Iya. Nggak usah bawa apa-apa, tinggal Bawa niat. Nggak usah bawa gula teh ya? Enggak. Ayam putih, ayam hitam nggak usah. Jadi tinggal bawa niat saja. Silakan datang, nanti akan kami ajari. Dan ini gratis atau? Dan ini gratis. Wow. Kalau di kopdar, ya. Kalau di kopdar, karena di luar kopdar kami berbayar. Baik. Ya. Kenapa? Karena kami itu memang antusias sekali untuk merekrut anak-anak muda menjadi perajut. Karena ini besar banget manfaatnya. Besar. Jadi dengan merajut itu kita akan, ini kan Mas, dengan merajut itu kan sinkronisasi antara otak, mata, tangan, pikiran, melatih kesabaran, itu banyak sekali. Berarti jadi kami ingin hati ini. Betul. Jadi kami ingin itu anak-anak itu mempunyai keterampilan, sehingga kalau dia main HP pun ada tujuannya. Main HP cari apa sih? Cari model rajutan. Itu. Jadi saya memang arahannya hal-hal yang bermanfaat. Hal-hal yang bermanfaat. Nah ini menarik ya. Ini kalau misalkan pengen latihan di kopdar itu biasanya kumpulnya sampai dari jam berapa sampai jam berapa sih? Dari jam 9 sampai jam 12. Oh, dari pagi sampai selesai. Nanti bisa duhur dilanjut gitu ya? dengan WA. Oh gitu. Jadi Belajarnya. mungkin di rumah latihan, oh ini gimana susah, ini gimana gitu. Ada grupnya juga ya berarti ya? Wah ini menarik nih. Nah kalau misalkan ini sudah dirajut, di luar mungkin nanti kita akan ngobrolin tentang kegiatan-kegiatan yang seru dan unik ataupun kegiatan sosial ya. Tapi kita ke bentuk-bentuk rajutannya dulu ini. Ini apa saja yang bisa dibuat gitu? Ini kan di sini gantungan kunci, ada tas. Dari ujung kaki sampai ujung kepala bisa dibikin semua. Semuanya bisa. Bisa. Apa? Topi. Kalau ujung kaki maksudnya sepatu bayi, sepatu dewasa ada. Oh iya betul. Kaos kaki juga ada. Ya, kalau sepatu dewasa agak repot kayaknya. Enggak Bisa juga dong. sih, bisa. Tapi banyak. Dan itu sekarang jadi tren, dan itu mahal. Di atas Dengan modal yang 500. sangat sedikit, kita bisa jual di atas 500. Karena ini nilai seninya ya, nilai kreasinya yang tinggi memang. Itu memang mahal. Handmade itu mahal ya. Nah, kalau ini jadi dari bawah sampai atas bisa ya? Jenis-jenis aksesoris apapun juga bisa dibuat. Bisa. Berarti ini kalau misalkan mau ada pesanan juga bisa dipesankan di Rajuter Solo. Bed cover dulu pernah ada pesanan banyak. Dari Pangdam berapa ya? Bed cover? Ya, bed cover dari rajut seperti ini, granny namanya. Jadi kita buat kecil-kecil, disambung-sambung sampai seperti ini. 4 meter. Itu bisa jadi baju, bisa jadi bed cover, bisa jadi apapun. Wah, ini macamnya banyak banget. Banyak banget, Mas.
Dari Ini tas ada topi juga. Ada. Kemudian yang umum yang saya tahu waktu kecil itu adalah Tas. taplak biasanya. Iya, taplak, tas. Ada juga sempat lihat semacam pot bunga seperti ini, bunga-bunga yang ditaruh di pot. Tapi saya masih jarang melihat yang amigurumi. Ini namanya amigurumi ini. Boneka racun. maaf. Boneka rajut ini. Di dalamnya dakron. Jadi ini ada pola khusus. Jadi kita membuat berdasarkan pola. Ini semakin seru dan semakin menarik ya sahabat TV 10. Nanti kita akan lanjutkan, tapi jangan kemana-mana, tetap di Koko Kongko bareng komunitas. Sahabat TV 10, kembali lagi di Koko Kongko bareng komunitas, masih bersama saya Max Rata dan juga teman-teman ibu-ibu dari Rajuter Solo. Nah, kita lanjut nih ngobrolnya, Bu. Tadi kan sudah cerita seputar jenis-jenis, kemudian keanggotaan. Sempat kita spill tadi satu kegiatan unik, ada satu kegiatan sosial yang sudah di-spill sama Bu Puji, kaitannya tadi membuatkan Shawl ya. Panti Jompo juga ada. Ini kegiatan yang baru saja, belum lama ini. Iya, ulang tahun Rajuter Solo yang ke-11. Tahun ini. Tahun 2023 kemarin bulan Desember. Membuat kegiatan dengan bikin membuat rajut. Iya, buat nenek-nenek yang ada di Panti Jompo itu. Terus dari beberapa tahun yang lalu juga ada untuk Yayasan Anak Kanker. Kita kasih topi sama tas untuk tempat minum. Terus ada lagi. Itu kapan itu, Bu? Itu tahun 2019 kalau 2019 belum pandemi ya? Belum, sebelum pandemi. Terus pandemi itu kita juga bikin boneka untuk anak-anak Yayasan Kanker juga, tapi kita lewatnya kirim ke salah satu yayasan. Terus di tahun 2017 itu juga pernah kita bikin kenokers. Kenokers itu kayak pengganti payudara. Jadi ada survivor kanker payudara, kan kita bisa kasih itu bahannya lembut itu. Itu jenisnya berbeda ya, lebih lembut tentunya. Iya. Kalau ngomongin soal jenis, ini kebetulan pas lagi bahas jenis dari benang. Untuk rajut itu ada berapa banyak, Bu? Ada Macam-macam sekali. Jadi ada soft katun. Jadi tinggal pemakaiannya. Kalau misalnya untuk baby, misalnya kita pakai soft katun. Baju jadi juga. kopiah bayi itu pakai soft katun. Kalau misalnya kopiah bapak-bapak ya ini puasa ya kita buatkan peci bapak-bapak itu katun saja. Katun saja. Ya. Jadi soft katun. Enggak selembut buat anak-anak. Ya. Kemudian ada yang poli. Ini benangnya poli. Ya, biasanya yang dipakai buat boneka itu poli. Kemudian ada juga nilon yang kita biasa pakai untuk tas ya. Dompet ini kan nilon. Ya, seperti itu. Jadi tergantung ininya. Kan kita mau buat apa ya? Jangan sampai salah ya. Jangan sampai salah nanti kita bikin untuk baby tapi kita buatkan dari benang yang poli, kasihan babynya. Jadi memang pengenalan bahan itu memang perlu. Memang penting ya. Itu salah satu ilmu juga. Kita kembali ke kegiatan unik yang tadi saya bilang ada charity beberapa yang sudah disebutkan sama Bu Puji. Nah, Bu Siwi, kaitannya dengan kegiatan-kegiatan di pemerintahan Kota Solo, ini kok saya sempat beberapa kali lihat ada keterlibatan teman-teman Rajuter Solo di beberapa kegiatan pemerintahan di Kota Solo. Nah, itu boleh diceritain apa saja? Seperti apa uniknya? Kami memang seringkali itu digandeng oleh Pemkot, misalnya ditawari untuk ikut festival jenang. Nah kemarin itu kita ikut festival jenang. Nggak jenang kan, Bu? Bikin apa? Kita terlibat saja ya. Jenang, tapi kalau yang lain itu wadahnya itu wadah plastik. Lah kita wadah plastiknya itu di cover pakai rajut gitu. Dan kita tonjolkan bahwa kita itu Rajuter Solo gitu. Kemudian juga di SAM saat ini Solo Art Market ya, setiap 2 minggu sekali itu ada, kita ikut di sana, kita terlibat di sana. Itu dilaksanakan di mana? Dilaksanakan di sepanjang koridor Ngarsopuro. Oh, di koridor Ngarsopuro ya. Dan tempat kita itu
selalu di bawah pohon asem. Kalau mau nyari berarti selalu ke situ saja. Cari saja becak. Nah, di situ kita punya becak yang di cover. Nah, ini juga sangat khusus, tidak ada selain kami yang memiliki. Cuma satu becak. Cuma satu ya, cuma pohon satu pun yang juga ada. di cover. Ya, becak itu di cover. Jadi becak itu di full sampai rodanya juga. Iya, sampai rodanya, wah, kemudian atasnya, capingnya juga, capingnya bapak becak, tempat duduknya, dan itu cukup populer karena banyak sekali yang menyempatkan diri untuk berfoto bersama becak kami. Itu fotonya cuma di depan atau boleh naik? Silakan. Boleh naik, ya, boleh naik boleh, ya. Asal bersih ya. Jadi asal jangan dibawa pulang. Ya, jangan dibawa pulang gitu. Dan kami juga pernah mengcover pohon waktu ada Orange Day Pemkot Solo, ulang tahun Pemkot Solo ya. 1 tahun yang kemarin juga. 1 tahun lalu. Iya. Ya. Itu kalau 2 yang pohon. 2 pohon. Jadi kalau yang dulu yang pertama kali itu Orange Day. Ya, jadi kami mengcover pohon itu dengan rajutan yang berwarna oranye. Karena Orange Day itu jadi yang semua di cover full badannya. Pohon Badan. badannya itu dari bawah sampai atas. Itu juga lumayan menarik perhatian sehingga banyak orang yang menyempatkan diri juga untuk berfoto dengan Waktu pohon itu kami. Pohonnya di mana ini? Di Islam Triadi, di Purwosari. Oh iya. Ya, di sekitar situ. Kalau yang Yang kemarin kemarin di depan Umasinten. Oh, Ngarepuro. di depan Umasinten Ngarepuro. Ya. Ini deretan kegiatan-kegiatan uniknya seru-seru banget ya, Bu ya. Menantang. Ya. Ini sebagai apa ya? Mungkin sesepuh gitu. Wah, Dewan Pembina ya, Bu ya. Nggak enak ibunya sesepuh. Itu perasaan bahagia yang seperti apa sih yang bisa diceritakan ketika bisa berkegiatan dengan banyak orang, apalagi dilibatkan sama Pemkot dan sudah dikenal sama beberapa pihak gitu? Perasaan bahagia seperti apa yang terasa Ibu sebagai pembina gitu? Yang jelas itu saya itu bangga sekali dengan teman-teman. Jadi tidak hanya karyanya, tapi kekompakannya, semangatnya, keinginannya untuk berbagi itu luar biasa. Jadi ketika kami tuh kita mau charity loh, kita mau membagikan shawl, nanti satu orang satu ya, kita buat shawl, kita cari panti jompo, kita berikan kepada mereka shawl. Oke, saya buat 2 Bu, saya 3 Bu, saya 5 Bu. Sehingga waktu itu kami kesulitan. Ini malah kebanyakan. Iya, kebanyakan. Oh, cari 2 Mbak, cari 2 panti jomponya. Masih sisa lagi, cari 1 lagi panti jompo yang kita bisa bagi. Karena kan daripada 1 orang bagi 2, mending kan kita ratakan sehingga kita cari. Nah, lebih itu luar biasa ya. Luar biasa. Ketika waktu untuk anak kanker itu juga kita buatkan topi untuk anak-anak yang setelah kemo itu kan mengalami berarti kerontokan. Ini anak-anaknya di rumah sakit? Anaknya di rumah sakit dan kita ya ada yayasannya kita kan. kasih ke Ya, baik. bisa ngasih langsung ke bisa ngasih ya. Kalau Bu Puji selaku ketua, apa ya mungkin perasaan bahagia seperti apa sih yang dirasakan jadi ketua komunitas yang tadi ceritanya seru banget soalnya gimana Bu ini? Jadi ketua tuh membanggakan, seneng apa gimana seneng Mas gitu? jadi ketua Rajuter Suro. Selain kita bisa belajar bersama-sama, kan kita satu organisasi, jadi kekeluargaannya itu banget di situ ada. Kita kalau nggak bisa, meskipun tadi yang kenal udah kayak keluarga sendiri gitu ya. Iya. Saling perhatian, saling support. Ini kegiatan sosialnya banyak. By the way, kalau sudah produksi banyak, selain di luar kegiatan sosial, apakah ini juga dikomersilkan, dijual, dan di mana kalau misalkan teman-teman sahabat TV10 pengen? Kalau sekarang bisa kita buka stand kan di SAM, gitu? Iya, di SAM ada, dan sekarang juga ada di Depak lantai dasar. Banyak yang di sana, ada tas, ada topi, ada ini amigurumi, sepatu. Itu setiap hari buka atau setiap hanya hari buka. akhir pekan? Kalau yang di Depak sehari buka. Itu setiap hari buka, dan di sana juga menerima pesanan kah Bu? Kalau misalkan, wah saya pengen ini jumlahnya sekian misalkan. Bisa. Begitu. Bisa ya? Bisa. WS pun juga ada. Bisa custom. Iya. Oh maunya apa misalnya? Iya, jadi saya pengen ini, anak saya kan hobi sukanya ini, tolong dong dibikinkan ini custom, bisa. Oh, luar biasa. Ini yang offline. Kemudian kalau yang online, apakah sudah mulai dijual juga secara online? Ada beberapa dari kami yang mempunyai akun Shopee, ya, jadi nanti dijual di sana, dan biasanya kami akan menawarkan ke teman-teman. Jadi enaknya komunitas gitu, Mas. Jadi saya punya pesanan, saya nggak mungkin ini mengerjakan, tawarkan ke teman-teman. Ya. Ayo siapa? Ya, ayo siapa ini mau bikin ini, siapa yang bisa gitu.
ada juga yang DM lewat Instagram, kemudian oh ada tawaran ini. Saat ini kami banyak sekali tawaran dari komunitas-komunitas, dari kampus, dari kafe yang mereka ingin mengadakan workshop gitu. Jadi mereka tawaran, Bu, kami ingin mengadakan workshop di kafe kami. Nah, nanti kita nego. Mau buat apa, harganya berapa, bundling dengan produk kafe itu, seperti itu. Ya. Kemarin juga habis bikin lampion itu, Mas, buat lampu di kafe itu. Oh, permintaan dari kafe juga. Ada itu 15 macam, ada dari jadi kecil tutupnya besar saja, gitu. tutupnya. Ya buat lampu itu loh, Mas. Oh. Jadi apapun bisa, Mas. Kami juga bikin payung, payung rajut, gitu. Dan itu untuk beberapa kafe di Solo juga ada. Di Solo ada, Jakarta ada, di Jakarta Jogja ada. Jadi mereka pesan payung untuk menghias kafe mereka. Itu. Jadi secara komersil ada, sosial juga gas gitu ya. Luar biasa ini teman-teman komunitas Rajutan Solo. Nah, kalau misalkan yang ada di rumah pengen gabung nih Bu, karena setelah melihat tayangan hari ini mungkin wah ini kayaknya seru nih, ibu-ibunya semangat nih. Ini gimana cara gabungnya? Boleh dikasih tahu ke pemirsa yang ada di rumah. Mungkin boleh juga disebutkan akun Instagramnya atau sosmed yang lain. Teman-teman yang ingin bergabung ke Rajutan Solo silahkan pantau IG kami Rajutan Solo. Nanti silahkan saja datang, langsung saja datang. Yang penting Anda tertarik. Kalau misalnya yang penting ada minat. Kalau misalnya masih nol belum memiliki kemampuan merajut, silahkan saja datang. Yang penting Anda tertarik, kita belajar bersama. Karena di Rajutan Solo itu kita tidak hanya belajar rajutan saja, tapi kita bisa belajar semuanya. Bisa belajar persaudaraan, bisa belajar organisasi, bisa belajar leadership dan sebagainya. Bisa belajar berbagi, belajar melatih kesabaran, banyak sekali. Ini kayak sekolah ya? Iya, ini sebenarnya betul. komunitas atau sekolahan gitu. Dan satu yang paling penting, bawa niat. Ya, enggak usah bawa yang lain, bawa niat. Ya. Bawa niat boleh, sama gula teh juga boleh. Terima kasih banyak Ibu Puji, Bu Siu sudah menyempatkan ke TV10. Semoga semakin banyak lagi produknya, semakin banyak anggotanya, dan semakin luas lagi kerjasamanya dan jaringannya. Sukses selalu. Amin, amin, amin. Semoga semakin banyak yang tertarik. Terima kasih. Dan sahabat TV10, demikian ngobrol santai kita di Koko Kongko bareng komunitas, dan komunitasnya adalah komunitas Rajutan Solo. Saya Max Sunata pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.